manajemen pusat data, pokok bahasa, ITSM, ISO 20000, ITIL, COBIT, ISO 27000-1, PB BPI 9-15 tahun 2007. Dosen pengampu Pak Wawan Ridwan, Fakultas Fasilkom, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Mercubuana. Kelompok 10, saya Rian Asminurullah dan Nandar Nurhardian. Pokok bahasan yang pertama yang akan kami bahas, yang pertama ITSM, ISO 20000, ITIL, COBIT, ISO 27001, PBI 9-15 tahun 2007. Untuk pengertian ITSM atau yang lebih dikenal dengan manajemen layanan teknologi informasi atau TI adalah metode pengelolaan sistem teknologi informasi yang terpusat pada sudut pandang konsumen layanan TI terhadap bisnis perusahaan. Untuk pengertian IT service, selama ini TI dikenal dapat menghasilkan produk seperti hardware, software, sistem personal komputer atau PC, dan lain sebagainya. Tetapi ketergantungan bisnis terhadap TI membuat TI tidak terbatas pada hal-hal tersebut. Untuk layanan TI adalah keluaran dari organisasi TI baik internal maupun eksternal dan bukan hasil dari bisnis di mana value sebenarnya dihasilkan lewat layanan. Untuk keuntungan dan tantangan ITSM adalah ITSM memberikan kriteria kualitas yang kuantitatif untuk layanan yang berfokus pada end-to-end customer. Manfaat service ISO 20000 merupakan standar internasional untuk proses ITSM. Standar ini didasari dan ditujukan untuk menggantikan British Standard atau BS 15000. Untuk ISO 20000 dipublikasikan pada Desember 2005 dan digunakan untuk menggambarkan pedoman best practice yang terdapat dalam kerangka kerja ITIL. Untuk konsekuensi standar ISO 20000, standar ini sangat penting bagi perusahaan karena mampu memberikan beberapa manfaat, diantaranya yang pertama itu menunjukkan komitmen perusahaan dan meningkatkan daya saing. Yang selanjutnya menunjukkan kemampuan perusahaan dalam audit. Langkah-langkah mencapai standarisasi ISO 20000 ini, sertifikasi membutuhkan usaha besar dari seluruh komponen perusahaan dalam manajemen layanan TI. Keberhasilannya ditentukan bersama-sama dan tiap-tiap orang memiliki porsi masing-masing untuk keberhasilan sertifikasi. Untuk lama implementasi sendiri, manajemen layanan TI tertentu membutuhkan waktu yang relatif lama. Bagi perusahaan yang belum menerapkan ITIL, dibutuhkan waktu sekitar 18 bulan untuk mencapai ISO 20000. Sedangkan untuk perusahaan yang telah menerapkan ITIL dengan baik, dibutuhkan waktu sekitar 9 bulan. Untuk pengertian ITIL sendiri yaitu suatu rangkaian konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi TI. ITIL sering dijadikan acuan dalam pelaksanaan ITSM suatu organisasi. ITIL mendefinisikan secara detail proses, prosedur, tugas, dan checklist untuk membangun integrasi antara TI dengan strategi organisasi, memberikan value, dan mempertahankan level minimum kompetensi. Next. Untuk modul ITIL ini terdapat 5 bagian besar dalam ITIL keluaran tahun 2011. Yang pertama, service strategi, service design, service transition, service operation, dan yang terakhir continual service improvement. Di dalam kelima bagian tersebut terdapat 30 proses dan fungsi yang bisa dijadikan panduan dan referensi bagaimana mengelola layanan TI yang sesuai dengan best practice dan good practice. Untuk pengertian COBIT sendiri merupakan audit sistem informasi dan dasar pengendalian yang dibuat oleh Information System Audit and Control Association dan ID Government Institute pada tahun 1992. COBIT memiliki 4 cangkupan domain. Yang pertama, perencanaan dan organisasi, pengadaan dan implementasi, pengantaran dan dukungan, dan yang terakhir, pengawasan dan evaluasi. Untuk pengertian COBIT Framework adalah standar kontrol yang umum terhadap teknologi informasi dengan memberikan kerangka kerja dan kontrol terhadap teknologi informasi
yang dapat diterima dan diterapkan secara internasional. Untuk manfaat COVID bagi manajemen untuk membantu menyeimbangkan antara risiko dan investasi, pengendalian dalam sebuah lingkungan IT yang sering tidak dapat diprediksi. Bagi user ini menjadi sangat berguna, sedangkan bagi auditor untuk mendukung atau memperkuat opini yang dihasilkan dan memberikan saran kepada manajemen atas pengendalian internal yang ada. Untuk kriteria informasi berdasarkan COVID itu ada 7. Yang pertama, efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, ketersediaan, kepatuhan, dan yang terakhir, handal. Untuk pengertian ISO 27001 itu suatu standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI. Sebagian besar sebelumnya diangkat berdasarkan BS 7799 yang umum digunakan sejak tahun 1995 mengenai pengelolaan keamanan informasi. Standar sistem ISO 27001 ini merupakan suatu kerangka kerja untuk ISMS di mana seluruh elemen dalam organisasi memonitor dan mengendalikan pengamanan, meminimalkan risiko dan memastikan kesesuaian terhadap standar. Untuk pengertian ISMS, cara untuk melindungi dan mengelola informasi berdasarkan pendekatan yang sistematis terhadap risiko bisnis untuk mempersiapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, mengawasi, meninjau kembali, memelihara, serta meningkatkan pengamanan informasi. Untuk pengamanan informasi itu di sini ada 3 ya. Yang pertama, kerahasiaan, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Yang kedua, integritas, memastikan bahwa informasi tetap akurat dan lengkap, serta informasi tersebut tidak dimodifikasi tanpa otorisasi yang jelas. Yang terakhir, ketersediaan, memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. Untuk PBI 9/15 tahun 2007 itu penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, bahwa perkembangan teknologi informasi memastikan bank memanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabah bank, bahwa penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan operasional bank juga dapat meningkatkan risiko yang dihadapi bank. Terima kasih.